Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 bab 3 pertemuan 2. Pada pelajaran yang telah lalu, kita telah mempelajari materi suprastruktur dan infrastruktur politik. Alangkah baiknya kita mengingat kembali pengertian supra dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah sebagai mesin politik suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam undang-undang. Lembaga yang termasuk dalam suprastruktur politik adalah lembaga legislatif, yaitu membuat undang-undang, MPR, DPR, DPD. Lembaga eksekutif, yaitu menjalankan undang-undang, adalah Presiden. Lembaga yudikatif, yaitu mengadili Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Infrastruktur politik, yaitu suasana kehidupan politik yang terdapat di dalam masyarakat dan yang memberikan pengaruh terhadap tugas-tugas lembaga negara dalam suasana pemerintah. Infrastruktur politik terdiri A. Partai politik, B. Kelompok kepentingan, C. Kelompok penekan di media komunikasi politik. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari C. Tata kelola pemerintahan yang baik, D. Partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan 1. Memahami apa yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang baik. 2. Menyebutkan unsur-unsur pokok tata kelola pemerintahan yang baik. 3. Menyebutkan ciri-ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik. 4. Memahami apa yang dimaksud partisipasi politik menurut Perba. 5. Dapat memberikan contoh kegiatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik. 6. Dapat memberikan contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku baik di lingkungan sekolah, B. masyarakat, C. negara. Tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi politik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. 1. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. 2. Unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. 3. Unsur warga masyarakat. Pada prakteknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersamaan dan sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang. Menurut Laude, Ida, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut. A. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosial ekonomi. B. Komunikasi, adanya jaringan multisistem pemerintah, swasta, masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. C. Proses penguatan diri sendiri
ada upaya untuk mendirikan pemerintah dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. D. Keseimbangan kekuatan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika kesatuan dalam kompleksitas, harmoni dan bekerja sama. Independensi yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Hubungan antara pemerintah dan pasar. Misalnya, pemerintah mengendalikan harga sembako agar sesuai dengan harga pasar. 2. Hubungan antara pemerintah dan rakyat. Misalnya, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. 3. Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Misalnya pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 4. Hubungan antara pejabat yang dipilih dan pejabat yang diangkat. Misalnya mengadakan pertemuan atau rembuk antara tokoh masyarakat, pejabat birokrat atau politisi. 5. Hubungan antara lembaga pemerintah daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan. Misalnya memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan. 6. Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang atau RUU. 7. Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa. Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut. A. Mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara dan melakukan desentralisasi. Di partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau kelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Menurut Perba, partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. 2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. 3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. 4. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. 5. Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. 6. Dapat menerima perbedaan pendapat. 7. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah dihadapi bangsa. 8. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya. 9. Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan. 10. Menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara,
kedaulatan, keberadaan, dan keutuhan negara, memahami, menyadari, melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dan warga negara. 11. Patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum. 12. Membangun budaya politik yang demokrasi. 13. Menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, persamaan. 14. Mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik. 15. Memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air. Berdasarkan karakteristik, masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawasan pelaksanaan kekuasaan negara dalam bentuk institusi formal atau DPR, ataupun informal, partai politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Perhatikan gambar. Salah satu bentuk kegiatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik adalah ikut serta memilih dalam pemilihan umum. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Berikut adalah contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. A. Di lingkungan sekolah. Setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pencinta alam, PMR, paskibra, dan sebagainya. 2. Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. 3. Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan oleh sekolah. Dalam pelaksanaan demokrasi, tidak langsung siswa dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang ditujukan kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan. Cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan membuat artikel yang berisikan aspirasi siswa yang dimuat di majalah dinding, buletin sekolah, dan sebagainya. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai dengan aturan, maka setiap siswa harus memperhatikan ketentuan-ketentuan norma yang berlaku. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar RI 1945. 3. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. 4. Tata tertib siswa dan sebagainya. B. Di lingkungan masyarakat. Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan sebagai berikut. 1. Forum warga. 2. Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. 3. Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT, RW, LMD, dan sebagainya. Warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun Tiga, peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat seperti peraturan RT, RW, peraturan desa, dan sebagainya. 4.
norma-norma sosial yang berlaku. C. Di lingkungan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. 2. Pemilihan kepala daerah secara langsung atau pilkada. 3. Aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Perilaku politik yang tidak langsung dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat, dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai dengan aturan, maka harus menaati ketentuan-ketentuan dan norma-norma sebagai berikut. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan sebagainya. 4. Peraturan pemerintah. 5. Keputusan presiden. 6. Peraturan daerah. Berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik di atas merupakan peran serta dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Peran aktif warga negara juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya seperti dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan